langsung masuk ke PPT-nya aja. Ini biasanya Mas Ilham sama Mas Alif always ada nih yang sahabat saya ingin belajarnya itu tinggi. Jadi eh, masih berbicara tentang topik yang lain yaitu fenomena. Kalau kemarin kan kita ngebahas dua, sedangkan di Mengal itu ada tiga mark yang sering digunakan dan yang akan digunakan. Nah ini flowchart yang kemarin saya ulangi lagi. Ada packet mark, ada connection mark, dan ada root mark. Nah semuanya ini bisa saling berhubungan satu sama lain. Biasanya kalau paket mark untuk Q3, terus juga bisa untuk digabungin dengan error filter. Kalau root mark ini hanya untuk polisi root atau static root. Jadi kurang lebih untuk membuat rute di routing seperti itu. Nah, kalau connection mark itu untuk menangkap koneksi, lalu nanti bisa digabungkan dengan mark paket dan root mark ataupun error filter. Nah, ini yang kemarin saya ulang sedikit. Jadi singkatnya secara sederhananya, mark connection itu menandai paket yang pertama lewat atau paket yang pertama masuk. Di sini kan ada konteks new. Jadi paket yang masuk langsung ditandain kayak gini. Lalu paket yang selanjutnya akan mendapatkan marking yang sama. Maksud dari marking ini adalah memiliki tanda yang sama dari paket pertama yang ditandai. Jadi kalau paket pertama ini ditandai misalnya satu, nah semuanya ini akan ditandai satu, ngikutin paket yang paling depan. Nah itu dari fungsi dari mark connection seperti ini. Nah connection mark sebaiknya digunakan untuk melakukan mangle berdasarkan protokol TCP dan DST port. Jadi kalau misalnya kita mau menangkap koneksi Google, koneksi browsing, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan mark connection. Lalu connection mark dilakukan sebelum paket mark atau root mark. Jadi sebelum kita membuat ini, sebelum membuat paket mark dan root mark, disarankan atau lebih baik itu kita harus membuat connection mark. Bisa nggak sih kita langsung paket mark sama root mark? Bisa aja gitu, cuma nanti tidak optimal. Nah untuk mark paket, mark ini menandakan setiap paket yang masuk ke dalam router. Kalau di mark connection, paketnya itu ditandain satu yang pertama, lalu semuanya paketnya sama-sama tandanya. Makanya di sini simbolnya kayak gini, kayak gitu. Sedangkan kalau mark paket ini, setiap paket yang masuk diberi tanda yang berbeda. Makanya gambarnya seperti ini, gitu. Mark ini dibuat untuk digunakan pada Q3, simple Q, dan bisa juga di filter. Nah, setting passthrough-nya biasanya no. Nanti kita lihat aja di konfigurasi mikrotiknya ya. Lalu ada juga root mark. Nah, ini root mark ini belum kita bahas di kemarin. Sengaja saya bahas di sekarang karena pembahasan routing ada di hari kedua. Root mark dapat menandakan sebuah paket lalu memetakan paket tersebut sesuai dengan keinginan kita. Dilakukan untuk penandaan pada polisi atau apa ya, root atau static root. Sebaiknya dibuat berdasarkan koneksi mark supaya keutuhan koneksinya terjaga. Nah, core mark ini artinya koneksi mark ya. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, sebaiknya sebelum kita membuat root mark, kita harus membuat koneksi mark dulu. Kalau kita lihat di gambar yang ini, nah kita harus buat ini dulu. Tanpa koneksi mark bisa, tapi direkomendasikan pakai root mark. Contoh studi kasusnya itu misal
di router kita nih, router ini punya dua ISP yang berbeda. Satu ISP A, kita beri nama ISP A, lalu juga ada ISP B. Saya pengen PC ini saya kasih PC 1 deh. PC 1, ini PC 2. Saya pengen PC 1 itu menggunakan internet ISP A. Lalu PC 2 menggunakan internet PCB. PCB, ISPB. Nah, untuk supaya tertata seperti itu, makanya kita perlu menggunakan Cockermangel Rootmark. Jadi nanti di setting di routingnya diarahkan supaya si klien ini, misalnya PC1 ini IP-nya berapa, nanti untuk mengakses ISP-A, terus PC2 ini IP-nya berapa, lalu mengakses ke ISPB, seperti itu. Nah, ini saya review kembali. Jadi kalau teman-teman lihat di menu di sini ada nggak ya? Nah, saya coba buka Mikrotik saya. Bisa nggak ya? Kita lihat di IP firewall manual kita add. Nah, di sini ada nih. Ada action, mark connection, mark packet, dan mark routing. Nah, ini mempunyai fungsinya masing-masing. Action mark connection melakukan penandaan paket new dari sebuah connection traffic. Kalau mark packet, action sama dengan mark packet menandai seluruh paket data yang melewati router sesuai klasifikasinya. Kalau ini, kalau connection path ini menandai sebuah koneksi, kalau mark packet ini menandai seluruh paket data. Jadi dari koneksi ke paket data. Lalu untuk root marknya ini menandai paket yang digunakan khusus untuk menentukan routing, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya yang ini. Nah, habis ini kita langsung masuk aja ke mana? Ke routing